ingin tahu tips and tricks cara bagaimana menjabarkan hal tentang diri sendiri dalam bahasa Inggris, how to tell about yourself in English. And this is a very good skills, a very good tips and tricks for you, particularly for those who are in grade 10, terutama bagi mereka yang berada di kelas 10 SMA, karena ada salah satu topiknya tentang bagaimana menjabarkan tentang diri sendiri. Dan juga strategi ini sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman nanti kalau mau di-interview di perusahaan multinasional, dan bagaimana caranya untuk istilahnya ya, untuk menjabarkan tentang diri sendiri, tentang hobi, dan everything about yourself. You need to know more about this. Dan juga video saya pada kesempatan kali ini akan membahas lebih detail tips and tricks juga yang bisa berguna untuk teman-teman yang ingin lanjut atau ingin ambil tes IELTS. Okay, without further ado, let's check this out. Oke, ini beberapa tips and tricks yang saya akan jelaskan ke teman-teman semua bagaimana caranya menjelaskan tentang diri sendiri, how to tell about yourself in English. Yeah, so check this out. Alright, so what are things considered or assessed as being a good speaker of English? Jadi sebetulnya apa saja sih yang dinilai untuk bisa menentukan teman-teman itu dianggap sebagai seorang pembicara yang baik dalam bahasa Inggris, terutama nih pada saat menjelaskan tentang diri teman-teman sendiri ya. First thing first is about fluency. Fluency itu apa sih teman-teman? Berarti lancar atau tidak pada saat menjelaskan. Nanti saya jabarkan secara detail kriteria-kriteria apa yang bisa menentukan buat teman-teman itu lancar or fluent speaker of English, lancar dalam berbahasa Inggris, terutama menjelaskan tentang menjelaskan tentang diri sendiri, maksud saya menjelaskan tentang diri sendiri, tapi di sini bukan berarti curcol ya teman-teman ya, tapi lebih ke arah menjelaskan tentang diri sendiri untuk nanti for the sake of interview of your job, untuk interview job, atau untuk ya tadi materi how to tell about yourself di grade 10 of high schools, ada juga untuk di speaking part 1 IELTS. Ini membuktikan ya teman-teman, how to tell about yourself itu essential banget untuk teman-teman kuasai, karena ini bisa berguna untuk banyak aspek. So, better you check this out till the end of this video. Second criterion is vocabulary. Jadi kosakatanya nih, kosakata teman-teman bagaimana? Apakah teman-teman terbatas kosakatanya kah atau tidak? Nah, ini yang paling dilihat ya teman-teman. Saat menjelaskan diri sendiri saja juga kosakatanya sangat terbatas, bagaimana saat diminta untuk menjelaskan yang lainnya, bagaimana nanti diminta untuk negosiasi misalnya on behalf of your company, atau pada saat teman-teman menyampaikan pandangannya bagaimana ketika menjelaskan dengan istilahnya vocabulary sangat terbatas. Nah, apakah belajar vocabulary itu benar-benar kita harus hafal semuanya word by word? Nah, tidak hanya itu ya teman-teman, saya akan menjabarkan hal-hal apa saja pada saat vocabulary yang harus teman-teman kuasai. Ya. Dan ketiga, of course, the grammar. And I think this is kind of untuk sebagian besar dari kita tuh sedikit menakutkan untuk belajar grammar. And then masih hanya berpikir, oh grammar saya hanya tahu present tense, past tense saja, dan hanya verb-verbnya saja. Padahal ada aspek lainnya yang lebih penting untuk teman-teman kuasai dalam hal aspek grammar. Ya, last but not least, this is the pronunciations. Jadi pronunciationsnya bagaimana, pelafalannya bagaimanakah. What you need to talk like a British people, you need to say it better, or you need to have a better explanations as what in American accent. Apakah memang harus mempunyai aksen-aksen tertentu untuk dianggap sebagai a good speaker of English? Nah, nanti kita akan bahas lebih tuntas ya, dan setajam silet ya teman-teman. So stick around, I'm going to dig in deeply about this till the end of our video. Alright, before we start, I'm going to
introduce you again. If you have already watched my previous videos, kalau teman-teman sudah tonton video-video saya sebelumnya, teman-teman sangat tahu bahwa saya sering sekali memunculkan teknik parafrase. Karena menurut saya teknik parafrase itu adalah core utamanya. Walaupun mungkin kalau yang lainnya ada ya, core utamanya seperti apa guru-guru yang lain. Tapi bagi saya, berdasarkan dari teori yang saya baca, berdasarkan pengalaman saya mengajar dan belajar, teknik parafrase itu harus teman-teman kuasai. Ya, dan ini sangat membantu untuk nanti teman-teman dalam konteks kali ini, topik kali itu how to tell about yourself. First, you can have the teknik paraphrase. Paraphrase ini pada dasarnya sebetulnya teknik membahasakan kembali ya teman-teman. Misalnya teman-teman stuck ngomong apa, teman-teman bisa menggunakan sinonimnya. Misalnya nggak tahu eat, tapi you know about consume, bisa. Atau ya teman-teman memvariasikan gitu. Jadi ketika ditanya misalnya what kind of food, what is your favorite food, dibandingkan menggunakan kata eat terus, teman-teman menggunakan kata consume. Jadi di interview session itu ketika ketika interview kerja ya di multinational company, di perusahaan luar negeri, si interviewernya kayak berarti bahasa Inggrisnya cukup tinggi karena pemilihan katanya yang tidak awam, tidak umum lah seperti itu. Dan juga ini bisa juga di IELTS juga termasuk salah satu penilaian yang tinggi jika teman-teman mempunyai variasi kosakatanya ya. Jadi dari sinonimnya, jadi nggak perlu yang terus-menerus hafalin ya apa sih, teman-teman harus melakukan banyak vocabulary, mengerti ya, menghafal dan mengerti. Tapi ini adalah salah satu tipsnya ya untuk bisa sounds different tapi sebetulnya intinya sama aja ya. Nah, teknik parafrase kedua ini ya, teman-teman, definitions, saya bisa bilang ini salah satu teknik jitu yang sering sekali saya kasih ke para murid saya, terutama jika mereka bilang, Miss, saya tuh susah banget ngomong karena saya suka blank. Saya tiba-tiba ngomong terus kayak, aduh ini apa ya, bahasa Inggrisnya apa ya, saya tahu tapi saya blank, jadi saya nggak bingung untuk menjelaskannya bagaimana. And you can have these techniques, definitions. Definition tuh maksudnya gini teman-teman, mungkin secara harfiah kesannya kayak mendefinisikan atau menjabarkan. Contoh kata it di sini teman-teman bisa blank nih, ngomong saya suka makan ini tapi blank, teman-teman kan bisa bilang menjelaskan prosesnya, menjelaskan kata itu apa sih. It itu adalah proses menaruh makanan di dalam mulut. Atau misalnya definition ini sangat berguna ketika teman-teman tuh stuck, karena gini teman-teman, kebanyakan dari kita itu stuck atau blank karena we tend to translate word by word in our mind. Jadi tuh kita kebiasaan translate satu kata per kata, dan kadang sebut katanya kita udah tahu gitu tuh kata-kata yang familiar, kayak misalnya flood gitu ya, kata banjir tuh mungkin untuk orang Jakarta udah familiar banget misalnya, tapi tiba-tiba blank aja gitu ketika mau menjelaskan gitu ya. You wanna talk about how you deal with the flood around your house area, let's say, and then bingung ketika ngomong flood tuh apa ya, bukan flood ya, flood, you know how to say it. Nah itu teman-teman bisa jelasin, when flood misalnya, the water, the water that you can see from the rivers, and then this water goes out and you can find it around the roads, the city road and stuff. Nah, orang bisa tahu, maksudnya flood dengan kita menjelaskan. Jadi ini tips trik sangat jitu ketika teman-teman blank nih. Misalnya teman-teman bilang, hi, my name is Molly, and then, I live in Kelapa Gading where, Kelapa Gading is known for the flood, right? And you just simply get stuck on what's the word of banjir, let's say. Kelapa Gading is very familiar with the water under quotations everywhere on the roads, particularly on the rainy days. And simply when you say that, ketika bilang kayak gitu, orang jadi tahu, maksudnya itu air di mana-mana tuh maksudnya banjir. Yeah, so this is a very good tips. And then the third tip is change of positions. Nah, kalau change of position ini biasanya kalimat aktif ke kalimat pasif. Mana kalau misalnya bingung, belajarin juga aktif pasif, dan juga bisa juga posisinya diubah. Misalnya we study a lot at home, jadinya at home we study a lot. Bisa kayak gitu untuk a matter of variations ya. Tapi juga bisa aktif pasif. Biasanya misalnya teman bilang, do you like to eat, do you like to watch Korean movies? Korean movies have been
movies or watched by millions of viewers, then you can use it on a passive sentence and stuff ya, to make it as a variations for you to explain. Dan kalau memang bingung ya siapa pelakunya, misalnya menghindari siapa pelakunya, karena kan kalau dengan kalimat aktif teman-teman harus state the doers-nya siapa, yang melakukan siapa ya. Alright, sebentar saya akan sedikit pindah posisi dulu di sini. Kita bahas satu-satu ya. Gimana sih tips and tricks untuk lebih lancar? Orang atau speakers of English itu dianggap sebagai fluent jika mereka spontan. By the way, ini saya kriteria bukan kriteria asal ya teman-teman. Ini kriteria yang tadi saya sudah jelaskan, 4 tadi itu berdasarkan indikator band descriptors atau band kriterianya IELTS speaking. Jadi ya benar-benar dibuat dan berdasarkan memang dari IELTS assessment ya. Saya merefernya dengan IELTS assessment karena saya rasa itu juga jadi suatu penilaian umum menurut saya ya. Kemudian we talk about fluency. Kelancaran di sini adalah whether you can answer spontaneously. Jadi kalau ditanya misalnya tell me about your family, terus my family, bisa bingung. Nah itu langsung I have 2 sisters, let's say. You wanna say I have a small family, I have 1 daughter, and then soon to be a child, for example, because I'm expecting now, saya lagi hamil, jadi spontan, jadi dia no pauses, tapi sebetulnya sih nggak benar-benar harus tidak ada pauses sama sekali, nggak ada pause-nya sih, nggak ada jeda, tapi setidaknya tidak banyak lah, tidak kayak kayak teman-teman lagi nyanyi gitu ya, enggak. Nah nanti teman-teman caranya itu adalah untuk belajar spontan, teman-teman coba deh latihan. Ini saya sering kali kasih ke teman-teman yang mau tes IELTS atau TOEFL IBT gitu ya, atau yang mau lancar untuk debat gitu. Coba deh, saya misalnya latihan, ada satu topik nih teman-teman ngomongin, misalnya topik tentang pribadi dulu, misalnya ngomongin kalau tentang kerjaan misalnya, kenapa suka jadi guru misalnya, I would love to be a teacher, bla bla bla. Coba latihan ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang abrupt questions, sudden question tuh teman-teman bisa jawab jelas dalam 1 menit deh. Coba itu dulu. Latihan sambil nge-vlog gitu ya, lumayan di posting. Mau apa buat ini aja gitu ya. Kalau tell about yourself, kalau grade 10 ya talks about your friends and stuff, about yourself, about your family. Itu coba, karena hal-hal yang biasa ya, topik-topik yang biasa itu kita suka kaget gimana ya cara menjelaskan ya, karena selama ini kan teman-teman menjalani, tidak menjabarkan. Nah itu yang jadi tantangan gitu, jadi tantangan buat teman-teman ya. Untuk tidak no proses, otomatis latihan, dan juga sebetulnya bisa di antara kita diam itu kita bisa kasih namanya filler. Filler di sini tuh bukan fillet ya, lapar ya. Filler itu maksudnya kayak well, I mean, well, gitu. Jadi nggak bener-bener diem aja. Jadi ketika ada yang nanya, misalnya nih yang interviewer yang mau cari kerja, tell me about your dreams, kan? Terus diem aja. I want to be a great teacher. Say, well, you know, I mean, being great teacher, he means being a great learner. Nah, saya kayak gitu ya, bisa kayak well, you know, I mean, itu bisa, bukan amin ya, I mean gitu. And then no repetitions di sini ya, jangan mengulang hal yang sama gitu ya. Ini terutama untuk teman-teman yang mau ngambil yang IELTS speaking part 1 itu, atau sebetulnya nggak hanya IELTS ya, ketika interview, ketika juga nanti pelajaran yang grade 10 ini juga jangan kayak misalnya tell me about yourself, what do you like and where do you live. Terus pas ditanya kayak gitu teman-teman bilang where do I live, you're no longer a basic levels ya, learners. Jadi coba misalnya teman-teman bilang, bisa ditanya where do you live, well, I live in a northern part of Jakarta, where you might probably know it as Kelapa Gading. Okay, Ivory Coconut, if you want to translate it, but for the name of region, you do not need to translate it, ya.
I live in Kelapa Gading, where they say there's the head of the Dragons area because many businesses run well there. I can simply say that, ya. Jadi nggak bilang where do I live, itu nggak kayak gitu lagi ya. Waduh, ntar bisa bubar jalan interviewnya, dikiranya benar-benar kemampuan bahasa Inggrisnya masih level primary ya. Next, nah vocabulary. Saya bilang tadi untuk ketahuan variasi vocabulary, teman-teman mengimplementasikan teknik parafrase yang tadi saya infokan. Jadi tidak mengulang terus dan ada banyak vocabulary-nya juga, variasi vocabulary-nya. Nah, bagaimana nih untuk menambah kemampuan atau menambah vocab itu sebetulnya bagaimana sih? Apakah kita hanya tulis dan hafalkan? Well, itu the basic-nya, and that's good to have your own notebooks on how to, and then you have list of new vocab, that's a very good one, ya. Tapi biasanya untuk adult learners, terutama yang kayak high school above, high school sampai yang sudah sampai doctoral degree, for example, nah ini saya biasa ngajar dari level SD sampai yang sudah S3 juga, dan beliau-beliau, mereka berkata bahwa it's hard to really memorize the new vocabularies. Nah, biasanya itu bagi kita yang suka ngafalin atau terbiasa cuman hanya menghafal satu kata, terus translate-nya apa. Sedangkan, if you want to have this, make sure you learn the part of speech. Jadi ketika cari, teman-teman harus tahu itu tuh bentuknya verb, kata kerja, kata sifat, kata benda, atau kata keterangan. Ya, jadi kelas katanya ini teman-teman harus tahu. Kenapa harus tahu? Karena teman-teman mempelajari vocabulary ini bukan untuk sekedar ngomongnya satu kata kan, bukan kan? Tapi teman-teman bagaimana merangkai semua katanya dalam kalimat. Nah, kalau teman-teman tidak tahu analyze itu termasuk bentuknya kata kerja, analysis itu bentuknya kata kerja atau kata benda, teman-teman tidak akan tahu bagaimana menaruhnya di dalam kalimat. Makanya saya sering sekali minta ke anak murid saya untuk kayak, if you find new vocabularies and then you have to put it, you have to know what the part of speech of this word, part of speech-nya apa, kelas katanya apa, kemudian kamu buat kalimat. Karena pada dasarnya itu kita terlihat how to tell about yourself kan bukan berarti, oh, tell me about your family, tell me about yourself. Work, teacher, enggak kan? I work as a teacher. So it's subject, verb, object, kalimat, bukan kata-kata doang. Nah, kalau teman-teman tidak tahu yang mana verb, yang mana noun, nah itu ketahuan dalam penggunaan kalimat. Misalnya deh kata lebih mudah yang present and present. Teman-teman mau bilang mempresentasikan, misalnya teman-teman bilang I present you, padahal present itu noun, kata benda. I present you a present. Saya memberikan teman-teman atau mempresentasikan atau memberikan hadiah. Presentnya hadiah. It shows the difference on the part of speech dan juga sebetulnya pronunciation, kita bahas nanti juga ya. Dan juga collocations. Nah, collocation itu ya padanan kata. Biasanya ada yang kayak gini, different with, jadi nggak ada different in apa gimana, dia ada pasangan katanya. Kemudian juga padanan kata, misalnya gini, kata Indonesia tuh kata palsu dipakai untuk semua aspek. Misalnya dokumen palsu, rambut palsu, gigi palsu, tapi di bahasa Inggris itu ada collocation-nya, padanan katanya. Padanan kata gini, misalnya kayak gigi palsu tuh bilangnya false teeth, bukan fake teeth. Kalau fake love masih lah ya, lagunya si BTS ya, lu masih bisa gitu, tapi nggak bisa bilang fake teeth, you say false teeth. Rambut palsu, ya wig bisa, tapi kita bilangnya artificial hair, bukan fake hair. And then the idiomatic expressions itself. Idiomatic expressions-nya misalnya teman-teman bisa nggak menggunakan kayak a walk in the park, it's just a piece of cake. Itu piece of cake bukan benar-benar cake satuan ya. Itu saya juga pengen makan habis ini ya. Ya, piece of cake itu misalnya mudah. Nah, itu ketika walaupun nggak semuanya teman-teman harus semuanya pakai idiomatic expressions juga ya. Itu mah jadinya ini mau lagi belajar tentang literasi, literature kali ya, semua idiomatic expression. Bahkan native speaker juga nggak 100% menggunakan idiomatic expressions ya. Tapi kita gunakan sebagai variasi juga. Oke? Hopefully it's clear. Saya pindah lagi.
Alright, ini grammar. Sekali lagi, apply the paraphrasing technique. Maksudnya di grammar tuh apply the paraphrasing technique itu ya. Jadi change of positions itu yang ngubah ya teman-teman. Ngubah posisi nggak asal ngubah posisi ketika dari kalimat aktif itu subjeknya di depan dan kemudian pindah ke belakang, maka akan ada perubahan grammar kan dari aktif ke pasif. Nah, teman-teman harus tahu itu. And you need to drill your grammar. Grammarnya itu bukan masalah past tense saja. Oh, past tense tuh ada regular verb sama irregular verb. Tapi menggunakan dalam kalimatnya tuh gimana? Karena kan nggak mungkin teman-teman tanya misalnya nonton apa aja sama lockdown. Oh, saya nonton Korean drama. Watch Korean drama kan nggak I watched Korean drama. Terus apakah menggunakannya pakai past tense, pakai past perfect kah? Apa past continuous kah? Nah, dalam penggunaan kalimatnya bagaimana dan yang membedakan antar tenses ini apa ketika teman-teman menjelaskan sehingga nih nanti orang yang dengar, the interlocutor, orang yang mendengarkan, baik itu interviewer, guru kalian, guru teman-teman, ataupun nanti examiner akan menyadari, oh maksudnya tuh dia nonton tuh hanya selama ini aja. Gitu ya. Ketika teman bilang, oh I watch Korean drama every day. Tapi every day-nya ini apa during the lockdown. Berarti kan kalau pakai watch kesannya sampai sekarang masih nonton. Padahal cuman during the lockdown pakai watched. Nah, itu harus tahu perbedaannya di dalam kalimat ya teman-teman. Kebanyakan kita tuh belajar tuh satuan. Ya nggak masalah, level itu nggak masalah. Tapi ketika how to tell about yourself, itu kan udah dalam bentuk kalimat. Jadi grammar yang dipakai juga dalam bentuk kalimat. And then you need also to know spoken grammars versus written grammar. Jadi ada beberapa kayak di spoken grammar tuh bentuk pasif kayak I've got this handled misalnya, dia bentuknya lebih kayak pakai have got seperti itu. Tapi kalau bentuk pasif di kalimat di written grammar dia lebih ya it was taken by bla bla bla. Jadi lebih yang formatnya normal. Oke, nah lanjut pronunciations. Nah, pronunciation saya pindah lagi. Teman-teman bisa cek di Google or dictionaries. Waktu saya belajar tentang pronunciation, so I thank Pak Ivan. Beliau tuh sangat jago dan ahli. Beliau adalah dosen saya di UNJ tentang pronunciations dan kayaknya saya tuh baru tersadarkan bagaimana cara pelafalan yang baik. Dulu tuh sosokan merasa diri bisa accent udah bagus gitu ya, pronunciation udah bagus, tapi langsung KO. Sama Pak Ivan, thank you so much Pak, ilmunya sampai sekarang masih dipakai. Jadi pronunciation itu teman-teman tidak hanya learn from Google. Kalau Google kan teman-teman udah tahu lah, oh ini cara ngomongnya. Nah, yang sering salah kaprah adalah ketika misalnya lagi interview atau ketika sedang menyampaikan dan teman-teman bingung cara atau dapat kata-kata baru, jadi bingung melafalkannya bagaimana. Ya, syukur masih bisa cek Google Translate, tapi kan pada saat interview kerja, pada saat menjabarkan presentasi depan guru, atau pada saat berhadapan dengan examinernya IELTS Speaking Part 1, itu kan pasti nggak bisa gitu ya, teman-teman nggak bisa akses Google Translate. Nah, teman-teman sih, saya menyarankan cara membaca phonetic symbols-nya gimana, dan ada rumus-rumus sendiri gitu, yang disebut dengan received pronunciation. Jadi mau kita Indonesian English, Singapore English, tapi the way we say it, we follow the received pronunciation. Contoh saat ngomong thank you tuh lidah kita di antara dua gigi, hati-hati ke ini ya, ke gigit. So I thank you, bukan I thank you. Kesannya thank kan berarti yang itu ya mobil yang dipakai buat perang. Nah itu harus hati-hati ya teman-teman. Penggunaan kayak time, what time is it ya. Kalau Cinta Laura kemarin kalau ngomong nggak agak-agak muncrat, ini semoga muncratan saya nggak masuk ke kamera ya. Itu ya karena memang the way they say it gitu. Kalau nggak seperti itu ya nggak akan dimengerti sama native speakers-nya. Ya, intonation ini kerja sama juga kayak stress. Jadi kayak ada beberapa kata yang ditekankan untuk membedakan. Contohnya ngomong intonation, jadi ada ada muncratnya dikit. Ya, bukan berarti harus nyembur ya teman-teman. Itu karena ada penekanan di katanya. Karena kalau tidak ya teman-teman jadi beda artinya. Kayak intonation kalau nggak pakai penekanan kesannya kayak Indonesian kan, orang Indonesia. Nah itu ya hal-hal yang teman-teman harus ketahui. Nanti mungkin kalau jika ada teman-teman yang minta di comments box ya, jangan lupa comments box, saya bisa mungkin ngebahas yang pronunciations-nya ya.
nanti saya juga akan banyak video-video tentang bahas grammar dan segala macamnya. Komen saja dan apa saja yang ingin teman-teman ketahui saya akan coba buat ya. So hit the subscribe, like button. You can share these tips and tricks. Okay? Ini sedikit tentang IELTS Speaking Part 1. Ya, kenapa saya relate ke how to tell about yourself? Karena actually the topic will talk about your everyday topics, talking about yourself. Nah, ini beberapa tips and tricks yang untuk IELTS Speaking Part 1 yang sebetulnya sangat bagus juga ya buat teman-teman yang lain untuk yang tadi mau how to tell about yourself di interview dan juga di misalnya tugas kalian di kelas 10 gitu ya. Avoid answering with too short or too long sentences when someone asks, ya bilangnya jadi misalnya, do you like to watch movie? Yes. Jadi jangan juga bilang cuma yes or no. You can say, I love watching movies, especially Korean drama, of Asian drama, because they are all having a good, good actress, handsome actors, and beautiful actresses, gitu. Ya, yang tadi saya juga bilang avoid repeating the question. Jadi ketika bilang, do you like to eat chocolate? Jangan bilang do I like to eat chocolate ya, jadi harus di paraphrase atau rephrase. Oh, I love eating chocolate, blah 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 blah. Okay, this is the last strategies, and then this is very good for all of you. You need to at least explain in 2 sentences. Oh, I would like to talk about myself. I live in here. I live in Kelapa Gading. I have 1 daughter, and soon to be the 2nd child, let's say. At least kayak gitu, and maintain and manage your body. Guys, juga jangan kayak robotic expressions like this. And then like what I mentioned earlier, you use important filler. I suppose with between pauses. Jadi nggak bener-bener kayak lagging gitu komputernya ya, kayak zong diem gitu, diem enggak. And then khusus untuk teman-teman yang mau nanti interview ataupun nanti yang ketemu examiners IELTS Part 1, you say I beg your pardon for them to repeat the questions. Ya, teman-teman. Alright, I do hope that helps you on how to tell about yourself. Again and again, you have to make sure that how you need to train yourself to be spontaneous, and how to do so, you need to train yourself to talk within 1 minute every day at least, to talk about some topics, and abrupt topics, so you would get used to speak or explain things from an abrupt questions on abrupt topics. Jadi teman-teman latihan 1 menit tiap harinya di vlog misalnya, dan untuk ngebahas topik-topik apapun yang random ya, jadi bisa terbiasa untuk bagaimana memberikan respon yang secara spontan tapi tetap akurat. Kemudian masa vocabulary, pastikan teman-teman belajar itu verb part of speech-nya apa, verb, noun, and stuff-nya itu apa, sehingga teman-teman bisa apa ya istilahnya ya, nggak hanya cuma tahu kata doang tapi tidak bisa menggunakannya dalam kalimat. Kemudian grammar juga, pastikan teman-teman tahu perbedaan masing-masing grammar dan bagaimana menggunakannya dalam kalimat. Sekali lagi, bagaimana menggunakannya dalam kalimat, karena itulah yang dipakai ketika teman-teman menyampaikan sesuatu atau menuliskan sesuatu. Ya, last but not least about pronunciations, coba pelajari bagaimana cara ngomong kayak time, kemudian genre, any words, ketika bad person atau bedroom. Nah, kata bad sama bad aja beda. Jadi kalau teman-teman pronunciationsnya beda, maka artinya juga beda ya teman-teman. So I do hope this helps you about the tips and tricks on how to tell about yourself. If you later want to use that for the sake of interviewing for a job, atau untuk misalnya untuk yang grade 10 ini gimana nanti pas saat tes, bagaimana menyampaikan tentang diri sendiri ya. Kemudian yang mau IELTS Part 1, ini bisa sangat berguna nanti di Part 1 IELTS Speaking Test. Okay, I do hope it helps you a lot, and don't forget to subscribe, like, and share, or even comments, so that I will give you more information, tips, and tricks every week. Semoga saya bisa istiqomah lagi ya. Nggak, saya kan setidaknya sekali seminggu akan share ke teman-teman semua tentang tips and tricks dalam menguasai basic English, IELTS, TOEFL, and any kind of topics related to English. Thank you so much for watching, and I see you when I see you. Annyeong, bye bye.